Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah, NPM 5018078, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A. Baiklah, materi video simulasi ini adalah materi kelas 5, tema 5, subtema 3, muatan IPA tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mendeskripsikan rantai makanan. 2. Siswa mampu mendeskripsikan jaring-jaring makanan. 3. Siswa mampu membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video simulasi saya.
Baiklah teman-teman, setelah kalian menyaksikan video simulasi tadi, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi simulasi tersebut. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Pada kejadian rantai makanan, terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu, dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan hijau, bisa disebut juga sebagai produsen. Lalu, organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang kedua, yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Lalu, organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Dan organisme yang menempati tingkat tropik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Berikut adalah contoh rantai makanan. Seperti yang kita lihat di gambar, pada tingkat trofik yang pertama yaitu ada rumput. Karena rumput di sini adalah salah satu tumbuhan yang bisa menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri. Rumput ini berperan sebagai produsen. Selanjutnya, rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang ini menempati urutan tingkat tropik yang kedua, yaitu sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh kadal. Kadal menempati urutan tingkat tropik yang ketiga, yaitu sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Terakhir, kadal akan dimakan oleh burung elang. Burung elang ini menempati urutan tingkat tropik yang tertinggi atau disebut konsumen puncak. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Akibatnya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini berbeda dengan rantai makanan, namun tidak terlalu jauh perbedaannya, di mana organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan memiliki berbagai jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan rantai makanan, yaitu organisme yang menjadi konsumen, hanya mempunyai satu pilihan makanan saja. Meskipun tersedia beberapa, tetapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang terdapat pada jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem, jaring-jaring makanan memiliki banyak fungsi dan juga kegunaan, yaitu untuk menggambarkan interaksi langsung antara spesies yang terdapat pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies dapat dibedakan mana yang termasuk spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang termasuk spesies predator puncak.
Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Seperti yang telah kita lihat di gambar, tumbuhan hijau di sini tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dapat dimakan oleh berbagai organisme, di mana tumbuhan ini dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan juga belalang. Selanjutnya, kelinci dan tikus ini juga tidak hanya dimakan oleh rubah, tetapi kelinci dan tikus juga dimakan oleh elang. Dan burung pemakan biji bisa dimakan oleh ular, oleh elang, dan juga rubah. Selanjutnya, laba-laba sebagai konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian, ular akan dimakan oleh elang. Laba-laba juga bisa dimakan burung pemakan serangga, di mana burung pemakan serangga di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, burung pemakan serangga akan dimakan oleh elang dan juga rubah. Jadi, setelah melihat gambar jaring-jaring makanan tersebut, dapat kita ketahui bahwa elang dan rubah di sini berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen tertinggi. Dapat disimpulkan, rantai makanan di sini menjadi bagian dari jaring-jaring makanan dalam cangkupan yang lebih luas. Oke teman-teman, itulah tadi kesimpulan dari video simulasi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.